Selamat datang dan selamat beribadah di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Mari sama-sama kita akan melihat pengumuman untuk jadwal ibadah sepekan. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa dan ke Allah pihak kita siapa dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk para jemaat yang baru pertama kali bergabung di Gereja GPDI Kalvari Kupang. Sampai jumpa di ibadah-ibadah selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati. GPDI Kalvari, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Kita bersama kita mengakhiri tahun ini dengan jadi pemenang. Amin. Katakan bersama. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjutkan firman Tuhan pada minggu yang lalu. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3, begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita sudah belajar bagian pertama daripada ayat-ayat firman Tuhan ini, yaitu surat Kristus kepada jemaat di Sardis. Salah satu dari 7 jemaat di Asia Kecil pada waktu itu. Ya. Nah, kepada jemaat di Sardis, kita membaca di sini, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah. Saya sudah sampaikan minggu yang lalu, bukan berarti roh Allah itu ada 7. Tapi ini bicara tentang kesempurnaan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan ketujuh bintang yang ada di tangan kanannya adalah berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, malaikat jemaat. Berikut, Tuhan Yesus menyatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Jemaat Sardis adalah jemaat yang rohaninya mati. Engkau dikatakan hidup, kelihatannya hidup. Ya. Masih beraktivitas, masih ada di gereja, masih melakukan semua kegiatan secara rutin. Tetapi menurut penilaian dan pengamatan Yesus, dan pasti itu tidak keliru, bahwa sesungguhnya rohani jemaat Sardis itu mati. Dan kita sudah pelajari sebelumnya, kenapa
terjadi kematian rohani dalam jemaat Sardis. Saya mau katakan saudara bahwa kondisi rohani dari setiap jemaat, dari ketujuh jemaat ini adalah gambaran jelas tentang kondisi rohani jemaat-jemaat Kristen, gereja Tuhan sepanjang sejarah gereja sampai dengan hari ini. Ya. Kalau kita pelajari ketujuh jemaat ini masing-masing dengan karakternya, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya, saudara, itu gambaran keadaan gereja, kondisi rohani gereja secara universal sampai dengan hari ini. Nah, karena itu saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan pekerjaan yang dikatakan Yesus, aku tahu segala pekerjaanmu. Yang kemudian dalam ayat 2 dikatakan, tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allah. Yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah penurutan dan pelayanan kepada Tuhan. Filipi pasal 2 ayat 12. Filipi pasal 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Yang dimaksud dengan pekerjaan ini, saudara, adalah pekerjaan keselamatan. Pekerjaan keselamatan. Karya penyelamatan Yesus Kristus sempurna adanya. Ketika di atas kayu salib Yesus berkata, sudah genap. Artinya sudah selesai, tuntas, sempurna adanya. Keselamatan bagi kita sempurna adanya. Bahkan bukan hanya sampai pada keselamatan. Tujuan akhir dari keselamatan kita, Yesus katakan, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Dan tempat itu sempurna adanya. Mulia adanya. Tidak pernah kita temui di dunia. Karena itu Yesus menghendaki setiap penurutan, pekerjaan penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan sempurna adanya. Saya sudah jelaskan minggu lalu apa yang dimaksud sempurna di sini. Komplit, penuh, tuntas, selesai. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi yang dimaksud dengan pekerjaan di sini adalah pekerjaan tentang keselamatan. Ya. Saya sudah katakan minggu yang lalu bahwa keselamatan itu adalah anugerah yang ditawarkan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus. Allah tidak pernah memaksakan seseorang untuk menerima keselamatan. Ya, ditawarkan. Itu adalah pilihan bagi kita. Tetapi ketika kita memilih untuk diselamatkan melalui percaya, ya, bertobat, lahir baru, diselamatkan, saudara. Maka keselamatan itu ada aturan. Ya. Dan aturan keselamatan itu ada dalam firman Tuhan. Karena itu kita perlu selalu firman Tuhan supaya kita mengerti aturan-aturan dalam menjalani dan mempertahankan keselamatan yang sudah dikaruniakan kepada kita. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi yang pertama bahwa yang dimaksud pekerjaan itu adalah pekerjaan keselamatan. Ada 3 periode waktu keselamatan bagi saudara dan saya. Yang pertama, periode waktu yang lalu. Apa itu? Kita sudah diselamatkan dari dosa keturunan. Ya. Sebab semua manusia yang lahir setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua sudah berdosa, kata firman Tuhan. Dan penebusan oleh darah Yesus Kristus, itulah yang menyelamatkan kita dari dosa pusaka, dosa keturunan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19.
1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jelas bagi kita. Dosa keturunan dosa pusaka itu kita sudah ditebus dengan darah Yesus sejak kematian Yesus di atas kayu salib. Setiap orang yang percaya sepanjang sejarah manusia, sejak kematian Yesus, setiap orang yang percaya menerima Dia, otomatis dosa pusaka itu sudah dihapuskan oleh Tuhan. Katakan amin. Sudah ditebus dan itu selesai sempurna adanya. Ya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, periode kedua keselamatan kita, sebab ketika kita percaya dan diselamatkan, kita tidak langsung dibawa ke sorga. Kita masih ada di dunia ini. Ya. Karena itu, kita sedang menjalani periode keselamatan yang kedua, yaitu kita sedang diselamatkan. Dari apa? Dari pengaruh tabiat duniawi. Ya. Karena kita masih hidup di dunia ini, masih hidup dalam daging ini. Ya. Kita terus menjalani proses keselamatan itu. Ya. Lalu caranya kita diselamatkan dari tabiat duniawi adalah dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Katakan amin. Melalui firman Tuhan, karena itu kita butuh firman Tuhan setiap hari. Setiap hari kita butuh firman Tuhan. Yang akan terus menjaga hati jiwa kita. Supaya kita tidak terpengaruh dengan tabiat-tabiat duniawi. Yang dimanfaatkan iblis untuk menghancurkan iman kita. Menggagalkan keselamatan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, Filipi pasal 2 ayat 12 yang kita sudah baca tadi, dikatakan bahwa kerjakanlah selamatmu dengan takut dan gentar. Kerjakan selamatmu. Kita sedang mengerjakan keselamatan itu, yaitu dengan menjaga keselamatan itu melalui firman dan Roh Kudus. Melalui firman dan Roh Kudus. Mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan itu sudah diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga, mempertahankan keselamatan itu. Sampai keselamatan itu menjadi kenyataan bagi saudara dan saya pada saat Yesus Kristus datang kembali. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, tahap atau periode waktu penyelamatan kita adalah kita akan diselamatkan. Mari kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 1. 2 Korintus pasal 1 ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Ia akan menyelamatkan kami lagi. Diselamatkan dari apa? Roma pasal 5 ayat 9. Akan diselamatkan dari apa? Roma pasal 5 ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Murka Allah atas dunia ini. Murka Allah atas kedurhakaan manusia yang tidak mau mengenal Tuhan. Pada waktu itu kita akan diselamatkan dari murka Allah. Caranya ketika gereja sampai kepada kesempurnaan. Kita akan dipisahkan dari dunia ini. Kita akan dibawa ke suatu tempat yang Allah sediakan. Dan itulah
periode keselamatan yang ketiga. Kita Wahyu katakan kita akan disingkirkan ke suatu tempat yang jauh daripada mata iblis, mata ular itu. Dan kita akan dipelihara di sana. Berapa lama? 3,5 tahun selama masa antikris berkuasa. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Sampai kemudian pada akhirnya, saudara, kita akan diubahkan oleh Tuhan. Kita yang masih hidup. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara, itu 3 tahap periode keselamatan bagi kita. Karena itu kita sedang berada pada periode yang kedua, di mana kita sedang mengerjakan keselamatan kita, mempertahankan keselamatan kita dari pengaruh tabiat duniawi. Karena itu kita perlu firman dan Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan sanggup menghadapi berbagai tantangan dunia ini. Pengaruh dunia, saudara-saudara, ya, yang makin hari makin luar biasa, saudara, pengaruhnya. Ya. Dulu semua cerita yang tabu didengar, sekarang kita bisa lihat secara terang-terangan melalui mau layar televisi, mau di HP kita, semua terbuka dengan begitu vulgar. Ya. Dan tantangan bagi kita semakin berat, saudara, untuk mempertahankan keselamatan kita. Karena itu mari, firman Tuhan satu-satunya yang bisa membaharui kita dari hari ke hari sampai kepada kesempurnaan. Katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara-saudara sekalian, kita sudah melihat minggu yang lalu bahwa kenapa jemaat Sardis kehilangan atau mati rohani, saudara. Untuk memiliki penurutan pelayanan, pekerjaan keselamatan yang sempurna itu, kita sudah melihat hal yang pertama adalah 1 Korintus 16 ayat 14. Kerjakanlah semua di dalam kasih. Artinya apa? Semua yang kita kerjakan dalam hubungan keselamatan kita harus didasarkan atas kasih. Dan bukan kasih kita manusia, tapi kasih Allah yang dicurahkan dalam hati kita saat kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sesuai dengan Roma pasal 5 ayat 5. Kamu sudah menerima kasih Allah yang dicurahkan pada saat Roh Kudus memenuhi kita semua. Haleluya. Nah saudara-saudara sekalian, sebab kasih kita manusia sangat terbatas oleh situasi dan kondisi. Tapi kasih Allah tidak pernah terbatas. Apapun. Ya, kita bisa lihat itu dari kehidupan gereja mula-mula. Ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, baik rasul-rasul, jemaat-jemaat yang ada, maka mereka melayani Tuhan, saudara, mempertahankan keselamatan itu luar biasa. Tantangan apapun, bahkan penganiayaan, pembunuhan sekalipun, mereka tidak undur karena mereka dipenuhi dengan kasih Allah. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua yang akan kita pelajari pagi hari ini, yaitu apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendapati penurutan dan pelayanan yang sempurna di hadapan Tuhan. Mungkin di hadapan manusia aktivitas kita sempurna adanya, tetapi belum tentu di hadapan Tuhan. Nah mari saudara, hal yang kedua yang akan membuat penurutan pelayanan kita kepada Tuhan menjadi sempurna, yaitu di dalam surat Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal 3 ayat 23 dan ayat 24. Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian
yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, teristimewa yang menyangkut keselamatan kita. Rasul Paulus katakan, perbuatlah, kerjakanlah semua dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Katakan amin. Bukan untuk manusia. Kenapa bukan untuk manusia? Karena keselamatan bukan dari manusia. Keselamatan kita peroleh dari Tuhan. Karena itu apapun yang kita perbuat, yang kita kerjakan demi keselamatan kita, lakukan seperti kepada Tuhan yang adalah sumber keselamatan bagi kita. Nah, saudara-saudara sekalian, kerjakan dengan segenap hati. Perbuatlah dengan segenap hati. Apa saja yang harus kita kerjakan dengan segenap hati untuk kepentingan keselamatan kita? Yang pertama, apa yang harus kita kerjakan dengan segenap hati? Ulangan pasal yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-10. Ayat 12 dan ayat 13. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Beribadahlah dengan segenap hatimu. Beribadah dengan segenap hatimu. Bukan sekedar kegiatan rutinitas setiap minggu. Tetapi kepada bangsa Israel diingatkan oleh Tuhan. Tuhan menghendaki ada satu ibadah yang dikerjakan dengan segenap hati, dengan sepenuh hati. Karena itu sering saya katakan, ketika kita datang beribadah, kita mempersiapkan diri. Mempersiapkan hati, jiwa, roh kita. Artinya apa? Supaya segenap hati kita datang beribadah kepada Tuhan. Segenap hati, sepenuh hati. Artinya ketika kita datang ibadah, tidak ada ruang lain di dalam hati kita kecuali untuk datang beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau dengan sepenuh hati, segenap hati kita datang beribadah, oh saudara-saudara sekalian, Tuhan menaruh perhatian kepada setiap pribadi kita. Karena Tuhan melihat bahwa hati kita sepenuhnya ditujukan kepada Tuhan. Tidak ada ruangan lain di sana. Tidak ada ruangan lain. Tidak ada kepentingan lain dalam hati kita. Kecuali untuk beribadah kepada Tuhan. Sepenuhnya beribadah kepada Tuhan. Terlihat dari wajah-wajah. Ketika dengar firman Tuhan atau memuji Tuhan, kelihatan dia punya tubuh ada di sini, rohnya tidak ada di sini. Ketika dengar firman Tuhan, kelihatan dari wajah, pikirannya lagi melayang di sana. Artinya tidak segenap hati. Oh, ada ruang kosong dalam hati kita. Kita hadir di ibadah, tapi hati kita penuh dengan ruang kosong. Saudara-saudara, ini yang dimaksud dengan beribadah dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh. Supaya penurutan dan pelayanan kita kepada Tuhan, pekerjaan keselamatan kita sempurna di hadapan Tuhan. Beribadahlah dengan segenap hati.
Kok saudara diam? Atau masih ada di sini yang pikirannya masih ada di, ya saya lupa kasih mati kompor. Biar saja itu kompor, dia mati sendiri. Khususnya ibu-ibu bilang. Memang ibu-ibu itu, ya, biar pintu kunci, mesti suruh cek lagi. Cek. Saya bilang Alkitab bilang malaikat diperintahkannya berkemah di sekeliling kita. Biar itu pintu lupa kunci, tidak ada yang berani karena ada malaikat di sana. Haleluya. Puji Tuhan. Kecuali istri saya. Memang perhatian ibu-ibu itu dalam banyak hal. Begitulah. Puji Tuhan. Daripada juga masa bodoh. Ya. Baik, saudara-saudara. Jadi yang pertama yang harus kita kerjakan dengan segenap hati adalah dalam ibadah kita. Kalau kita punya hati sepenuhnya, segenap hati untuk datang beribadah, tidak akan ada halangan apapun. Ya. Tidak ada halangan apapun. Tidak akan ada alasan apapun. Ya. Saya ingat dulu salah satu jemaat kita sudah almarhum Bapak Ratu Kore. Dia sering dituakan untuk berbagai acara. Ya. Jadi mau masuk minta, mau kasih nasihat di perkawinan segala macam. Sering dia yang diminta. Jadi setelah dia dengar firman Tuhan, ibadah harus diutamakan. Nah saudara, ketika ada keluarga datang minta dia untuk masuk minta nona, dia bilang, hari apa? Hari Selasa, Bapak. Jam 5. Tidak bisa. Saya kaum pria. Waktu itu kaum pria hari Selasa. Tidak bisa. Kalau mau saya hadir, tunda. Jam 7 ke, jam 8. Itu nona sudah lari. Dia bikin aturan untuk dirinya. Dia bikin aturan. Dia bilang kalau orang perlu saya, ya mereka harus menyesuaikan dengan saya. Ya. Karena ibadah bagi saya adalah di atas segala kepentingan. Wah luar biasa, saya bangga dengan orang tua. Ya. Dan Tuhan menghormatinya. Haleluya. Kalau engkau mau dihormati Tuhan, engkau harus buat aturan untuk dirimu. Tuhan di atas segalanya. Puji Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dengan segenap hati? Roma 1 ayat 9. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku, dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku, bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Allah yang kulayani dengan segenap hatiku. Haleluya. Memelayani Tuhan dengan segenap hati. Ketika engkau ada tugas untuk melayani, tidak ada yang bisa menghalangi. Haleluya. Supaya Tuhan menghormatimu. Singkirkan segala halangan. Mau itu kesibukan atau apa. Kalau untuk melayani Tuhan. Dengan segenap hati. Jangan beri ruang dalam hati kita. Untuk membuat 1001 macam alasan. Untuk tidak melakukan pelayanan yang dipercayakan kepadamu. Sekecil apapun pelayanan itu. Lakukan dengan segenap hati. Katakan amin.
engkau dihormati Tuhan. Dan kalau engkau dihormati Tuhan, tidak ada yang bisa mengganggu engkau. Tidak ada yang bisa mengganggu. Dan Alkitab katakan mata Tuhan tertuju kepada. Haleluya. Melayani dengan segenap hati. Bukankah kita sering menyanyi? Melayani dengan sungguh. Karena Tuhan sudah melayani kita terlebih dahulu. Dengan cara apa? Memberi nyawanya. Memberi dirinya. Mengorbankan dirinya. Untuk melayani keselamatan saudara dan saya. Nah saudara, berbicara tentang pelayanan. Tidak ada pelayanan tanpa pengorbanan. Engkau harus korban waktu. Walaupun ada hal-hal yang mungkin begitu penting, engkau harus lakukan. Menyangkut ke pekerjaanmu, jabatanmu, dan sebagainya. Tapi ketika engkau ada tugas untuk melayani, kesampingkan itu semua. Kesampingkan itu semua. Jangan takut kehilangan pekerjaan, kehilangan berkat, kehilangan jabatan. Jangan takut, saudara. Karena semua itu dari Tuhan. Haleluya. Semua itu dari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ketika kita utamakan Tuhan dalam pelayanan, dengan segala pengorbanan, Alkitab katakan, Tuhan tidak mau dihutangi. Tuhan tidak mau berhutang kepada kita. Untuk apapun yang kita korbankan demi pelayanan, Tuhan tidak akan berhutang untuk kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, karena itu saudara, mari kita lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Sebab tidak semua orang diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tidak semua. Yang ketiga, Roma 6 ayat 17. Roma pasal 6 ayat 17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Dengan segenap hati mentaati pengajaran yang sudah diteruskan kepadamu. Haleluya. Saudara, saya mau katakan, kenapa harus kita taati dengan segenap hati? Kita semua punya kepentingan dengan pengajaran firman Tuhan. Kita semua, keselamatan kita ada kepentingan dengan pengajaran keselamatan. Pengajaran firman Tuhan. Kita punya kepentingan. Karena itu mari kita belajar mentaati pengajaran firman Tuhan. Dengan segenap hati. Dengan segenap hati. Jangan ada ruang dalam hati kita. Ada ruang keraguan terhadap firman Tuhan. Oh, itu iblis akan manfaatkan. Peristiwa di Taman Eden. Dalam Kejadian pasal 2, Tuhan Allah katakan, jangan kamu makan buah itu. Sebab pada hari kamu makan, pastilah kamu mati. Saudara bandingkan dengan Kejadian pasal 3. Dalam pasal 2 ayat yang ke-17, saya bacakan saja. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara garis bawahi, pasti engkau mati. Pasal 3 ayat 3. Ketika manusia memberi diri berdialog dengan iblis melalui ular, terjadi keraguan terhadap firman Tuhan. Pasal 3 ayat 3. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, ini jawaban Hawa kepada ular.
Jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Saudara perhatikan. Nanti kamu mati. Kata pasti dan nanti sangat berbeda. Waktu Tuhan berfirman, Tuhan bilang pasti kamu mati. Tapi ketika Hawa menjawab ular tentang firman Tuhan akan buah itu, dia bilang apa? Nanti kamu mati. Itu nanti bisa tidak, bisa iya. Besok saya datang nanti ya. Belum tentu. Ini kalimat ini karena apa? Sudah ada keraguan dalam hati akan firman Tuhan. Sudah ada keraguan. Kenapa ada keraguan? Manusia mulai tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh iblis. Sehingga ada keraguan. Kita dengar firman Tuhan di gereja, kita penuh semangat. Amin, haleluya. Begitu keluar, apa bisa ya? Apa mungkin? Gembala kan tidak tahu masalah saya. Apa bisa? Mulai muncul keraguan. Itu ruang yang akan dimanfaatkan oleh iblis. Karena itu Alkitab katakan, mentaati pengajaran dengan segenap hati. Jangan ada ruang keraguan, bimbang. Katakan amin. Jangan. Gereja mula-mula, jemaat gereja mula-mula dalam Kisah Rasul pasal 2. Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Oh, mereka punya kesungguhan hati untuk belajar firman Tuhan. Untuk memahami firman Tuhan. Tidak ada keraguan. Sebab itu mereka punya sikap rohani yang tidak ada keraguan juga. Oh, ketika mereka ditantang untuk berhenti percaya kepada nama Yesus, mereka tidak pusing dengan tantangan. Tidak pusing dengan tantangan. Tantangan itu tidak membuat hati mereka surut, takut, tidak. Sama sekali tidak. Artinya apa? Karena mereka punya kesungguhan hati, segenap hati, mentaati firman Tuhan, belajar, paham firman Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada ruang keraguan di dalam hatinya. Tidak. Sehingga begitu datang tantangan supaya mereka meninggalkan kepercayaan kepada Yesus, meninggalkan kebenaran firman Tuhan, tidak ada kata mundur. Haleluya. Penjara tidak membuat mereka undur dari imannya kepada Tuhan. Penganiayaan, pembunuhan sekalipun tidak buat mereka. Itu gereja mula-mula. Bagaimana kita gereja akhir zaman yang akan menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Masihkah kita punya kesungguhan hati mentaati firman Tuhan? Itu kita masih memilah-milah. Kalau ini cocok buat saya. Kalau yang kemarin itu lebih cocok untuk yang di sebelah saya. Firman Tuhan bagi saya dan saudara. Bagi kita semua. Tidak ada yang terkecuali. Firman Tuhan bagi kita semua. Dan hanya satu sikap yang Tuhan tuntut dari kita. Taati apa kata firman Tuhan. Jangan begitu dengar firman Tuhan. Saudara pergi cari orang lain. Lalu saudara bertanya. Tadi saya punya pendeta khotbah begini. Menurut kau betul ke sana? Waduh, lebih baik kau tidak datang gereja. Mau cari tahu apa kata orang tentang firman Tuhan. Tanya kepada Tuhan. Tuhan betul kau sana itu. Jangan ada ruang dalam hati kita yang bisa dimanfaatkan iblis. Dan saudara tahu Kejadian pasal 3 apa yang terjadi kemudian? Kejatuhan dalam dosa. Karena sudah mulai ragu terhadap firman Tuhan. Kenapa ada keraguan? Oh, ada janji palsu daripada iblis. Dia bilang, Hawa, lu dekat-dekat sini. Dia ada lihat itu Adam mulai dekat-dekat. Dia belum dekat sini. Beta kusuk-kusuk. Maaf saudara-saudara yang baru dari Manado. Kalau di Manado bilang bise-bise. Di sini kusuk-kusuk. Sini beta kusuk-kusuk. Lu tahu
Kenapa Tuhan Allah larang jangan makan? Dia sudah tahu begitu kamu makan langsung jadi seperti apa? Menimbulkan keraguan. Janji palsu. Begitu banyak pengajaran sesat dengan janji palsu. Oh nanti kamu jadi kaya raya seperti ini. Saudara, tidak usahlah dengan hal-hal seperti itu. Haleluya. Jangan beri ruang keraguan dalam hatimu. Sehingga akan mengurangkan kesungguhan hatimu mentaati firman Tuhan. Haleluya. Mari kita belajar mentaati firman Tuhan. Karena di dalam mentaati firman Tuhan, di sana ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.